Subchapter keempat, kita akan belajar mengenai usaha terpadu, yang artinya wajib pajak atau PKP tersebut dia melakukan penyerahan atau penjualan untuk BKP atau JKP dan juga non BKP non JKP. Ya. Sehingga atas pajak masukannya itu, pajak masukan yang terkait ya, maka dia berkaitan dengan penyerahan tadi ya, yang terutang dengan PPN dan yang tidak terutang PPN. Ini terutang PPN, BKP JKP yang terutang PPN, non BKP non JKP-nya tidak terutang PPN. Nah, bagaimana perlakuan atas pajak masukannya tersebut? Apakah pajak masukannya itu diakui seluruhnya atau sebagian? Nah, mari kita belajar bersama. Di pasal 9 ayat 6, apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, ini pajak ini terutang pajak maksudnya PPN, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukannya untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui secara pasti, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, di peraturan keuangan ini antara lain ya PMK 78 2010, STRTD sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 135 2014, kemudian ada PMK sebelumnya ada 575, 643 dan seterusnya di sebelum-sebelumnya ini. Yang berlaku saat ini adalah yang di terakhir ini ya, PMK 135 2014. Untuk kegiatan usaha yang terpadu atau campuran dalam menghasilkan atau memperdagangkan barang ataupun jasa, di mana dia kemudian melakukan penyerahan barang atau jasa ya, baik itu penyerahannya itu terutang dan juga tidak terutang PPN, serta PPN-nya ditanggung pemerintah atau dibebaskan ya. Bisa jadi wajib pajak itu atau PKP itu menyerahkan BKP atau JKP yang terutang PPN dan juga yang tidak terutang PPN. Kalau PKP itu menyerahkan PPN yang terutang ya, menyerahkan PPN maksudnya menyerahkan BKP atau JKP yang terutang PPN, maka PM-nya itu dapat dikreditkan. Kalau misalnya dia menyerahkan BKP, barang ataupun jasa yang tidak terutang PPN, maka atas pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak terutang PPN itu, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Nah, perkiraan pajak masukan dapat dikreditkan dalam masa pajak yang bersangkutan adalah P sama dengan PM dikali Z ya. Di mana P adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan, sedangkan PM adalah jumlah pajak masukannya, dan Z adalah persentase penyerahan yang terutang pajak. Misalnya, berapa jumlah penyerahan terutang, ada PPN-nya, berapa jumlah total penyerahan. Ya, totalnya gitu. Itu nanti untuk penghitungan pajak masukan dalam masa yang bersangkutan, yaitu dalam bulan yang bersangkutan. Jadi tiap bulannya itu dihitung berapa total seluruh penyerahannya, kemudian berapa total penyerahan yang terutang PPN,
berapa penyerahan yang tidak terutang PPN. Untuk keperluan pengkreditan pajak masukan, maka dihitungnya nanti berapa total penyerahan yang terutang PPN dan berapa total seluruh penyerahannya. Kemudian pada akhir tahun ya, ini berarti Desember nih ya, atau masa berikutnya Januari, biasanya untuk Desember nih ya. Pada akhir tahun Desember itu dihitung kembali BKP atau JKP yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan BKP atau JKP yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Kalau yang lebih dari 1 tahun kan dia melalui amortisasi kan ya. Sedangkan yang kurang dari 1 tahun itu ya langsung saja gitu. Maka untuk menghitung pajak masukan yang dapat dikreditkan ini di akhir tahun dihitung kembali ya. Maka P aksen nih, aksen ya, untuk membedakan dengan P yang biasa karena aksen ini untuk yang akhir tahun. P aksen sama dengan PM dibagi T kali Z. Untuk masa yang lebih dari setahun. Kalau untuk yang masa kurang dari setahun, maka P aksen sama dengan PM kali Z. Dimana PM adalah PM aksen. Ini PM yang dapat dikreditkan dalam satu tahun buku. Kemudian PM adalah jumlah PM, T adalah masa manfaat, dan Z adalah persentase penyerahan yang terutang pajak. Nah, agak bingung mungkin dalam memahaminya ini, nanti kita akan langsung kepada contohnya supaya bisa dipahami lebih jelas. Kegiatan usaha dari pengusaha kena pajak itu diantaranya yaitu usaha terpadu atau integrated yang terdiri dari unit yang melakukan penyerahan kena pajak dan juga yang melakukan penyerahan tidak kena pajak. Contohnya apa ini? Contohnya adalah pabrik minyak jagung yang mengelola perkebunan jagung dan menyerahkan minyak jagung serta menyerahkan jagung. Ini contohnya. Di mana minyak jagung ini terutang PPN, sedangkan kalau jual jagungnya saja itu tidak terutang PPN. Dia merupakan barang yang dikecualikan dari PPN. Contoh yang lain misalnya pabrik buah-buahan, pabrik untuk contohnya jeruk gitu ya, pabrik minuman jeruk. Nah, dia juga mempunyai kebun jeruk. Maka atas penyerahan jeruknya dari kebun itu dia tidak terutang PPN. Sedangkan atas minuman yang dari jeruk, nah itu dia terutang PPN. Kemudian kegiatan usaha PKP yang kedua adalah usaha yang penyerahan, ada penyerahan terutang dan tidak terutang pajak adalah misalnya perhotelan, ya. Selain menyerahkan non JKP juga sebagai PKP. Bahwasanya usaha perhotelan atas penginapan dan juga servicesnya itu tidak terutang PPN. Tetapi jika dia menyewakan ruangan untuk usaha, sewa ruang misalnya, untuk misalnya katakanlah counter-counter bank atau counter jasa ekspedisi dan lain sebagainya, maka dia terutang PPN. Yang ketiga, usahanya menghasilkan atau memperdagangkan BKP dan juga usahanya melakukan penyerahan non JKP. Misalnya, penyalur utama kendaraan bermotor, dia juga mengelola angkutan umum darat. Kalau dia penyalur utama kendaraan bermotor, artinya dia sebagai pedagang kendaraan bermotor, maka terutang PPN. Tapi kalau misalnya usahanya itu sebagai angkutan umum darat, maka angkutan umum darat itu tidak terutang PPN. Yang keempat, kegiatan usaha misalnya. Usaha yang menyerahkan sebagian terutang dan sebagian tidak terutang. Dan bisa jadi juga dia merupakan pajak atau bebas PPN. Contohnya, real estate menyerahkan rumah tanpa fasilitas PPN dan rumah yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Rumah yang dibebaskan dari pengenaan PPN itu contohnya adalah RSS
rumah sangat sederhana gitu ya, dengan luasan dan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah. Itu dia PPN-nya dibebaskan. Tapi basically kalau misalnya dia penjualan rumah yang non itu ya, maka dia terutang PPN. Tidak ada fasilitas PPN di sana. Nah, contohnya nih ya, contoh satu nih, supaya bisa dipahami bersama, PKPB dalam bidang usaha industri sepatu di bulan Januari 2014 membeli generator listrik dengan harga jual 100 juta rupiah dan PPN sebesar 10 juta rupiah. Membeli ya, generator listrik. PPN 10 juta rupiah ini dikreditkan. Nah, selama 2014, penggunaan generator dapat dirinci sebagai berikut. Bulan Januari sampai dengan Juni 2014, 10% untuk rumah dinas perusahaan, 90% untuk kegiatan pabrik. Juli sampai Desember, 20% untuk perumahan dinas perusahaan, 80% untuk kegiatan pabrik. Rata-rata penggunaan generator untuk kegiatan pabrik adalah 85% dari 170 bagi 2 ya. Ini ya, 90 ditambah 180 dibagi 2 ini ya. Sama dengan 80%. Adapun masa manfaat generator listrik adalah 4 tahun. Nah, bagaimana penghitungan pajak masukannya yang dapat dikreditkan atau yang seharusnya dapat dikreditkan? Untuk perumahan dinas perusahaan ini kan dia tidak ada hubungannya dengan 3M. Sedangkan untuk pabrik ini jelas. Ya. Di akhir tahun ya, itu dilakukan penghitungan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan pada tahun 2014. Nah, dia penghitungannya itu di masa Februari 2015. Bisa juga di masa Desember juga bisa 2014, bisa juga di Januari 2015. Ya, tapi yang pasti dia harus dihitung ulang. Nah, maka Z aksen dikali PM per T sama dengan 85%. Nih. 85% dikali 10 juta bagi 4. 10 juta ini adalah PM yang dikreditkan dibagi 4, yaitu 4 tahun. Sama dengan 2.125.000 rupiah. Maka PM atas pembelian generator listrik yang telah dikreditkan per tahun adalah 10 juta bagi 4, yaitu 2.500.000. Sehingga PPN yang harus disetor kembali ke negara, ini ya, harus disetor kembali ke negara yaitu 2.500.000 dikurangi 2.125.000 sama dengan 375.000 ini harus disetor kembali ke kas negara. Kelebihan pengkreditan PM sebesar 375.000 itu mengurangi jumlah PM yang dapat dikreditkan selama masa pajak Februari 2015. Kapan dia melakukan penghitungan kembalinya. Contoh yang selanjutnya nih, ini contohnya berantai ini ya, soal berantai. Karena dia dari tahun ke tahun ya. Di tahun pertama, PKPC merupakan perusahaan integrated perkebunan jagung dan pabrik minyak jagung. Pada bulan April 2014 membeli truk yang digunakan baik untuk perkebunan jagung maupun untuk pabrik memproduksi minyak jagung dengan harga truk sebesar 200 juta rupiah dan membayar PPN sebesar 20 juta rupiah. Berdasarkan perkiraan persentase rata-rata jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya adalah sebesar 70%. Maka
Pajak masukan atas pembelian truk yang dapat dikreditkan adalah PM dikali Z sama dengan 20 juta dikali 70%, yaitu sebesar 14%. Nah, jadi 14%, maaf, 14 juta ya. Jadi sebesar 14 juta ini dia dapat dikreditkan. Total penyerahan selama 2014 adalah 100 miliar yang terdiri dari penyerahan jagung sebesar 40 miliar dan penyerahan minyak jagung sebesar 60 miliar. Maka di akhir tahun nanti ya, itu harus dihitung kembali pajak masukan yang telah dikreditkan tadi, dihitung kembali untuk tahun 2014. Nah, perusahaan tersebut, PKP tersebut dia menghitungnya pada bulan Maret 2015. Yaitu pajak masukan yang dapat dikreditkan pada tahun 2014 adalah Z aksen dikali PM per T sama dengan 60% based on sales ini ya, 60% di sini dikali 20 juta bagi 4 sama dengan 3 juta rupiah. Adapun pajak masukan truk yang telah dikreditkan per tahun adalah 14 juta bagi 4 sama dengan 3,5 juta rupiah. Maka pajak masukan yang harus disetor kembali kas negara adalah 3,5 juta dikurangi 3 juta rupiah. Sama dengan 500.000 rupiah ini harus disetorkan kembali ke kas negara. Pada tahun kedua, ini masih perusahaan yang sama, PKPC. Jumlah peredaran usaha tahun 2015 adalah sebesar 120 miliar. Berdasarkan persentase rata-rata, jumlah penyerahan yang terutang pajak masukan adalah sebesar 80% dari seluruh jumlah penyerahan. Penghitungan kembali PM dilakukan dalam masa Februari 2016. Maka PM atas 9 truk yang dapat dikreditkan tahun 2015 ini dihitung kembali ya. Z aksen kali PM per 4 sama dengan 80% dikali 20 juta per 4 sama dengan 4 juta rupiah. PM yang telah dikreditkan per tahun adalah 3,5 juta rupiah. Kekurangan PM yang dikreditkan menjadi 500.000 rupiah. Maka kekurangan tersebut ditambahkan pada jumlah PM yang dapat dikreditkan pada masa Februari 2016. Berarti ini seperti jadi menjadi LB gitu ya. LB, tapi LB-nya ini dapat dikreditkan pada masa Februari 2016. Kapan dia melakukan penghitungan kembalinya. Pada tahun ketiga, jumlah peredaran usaha tahun 2016 adalah 110 miliar. Berdasarkan persentase rata-rata jumlah penyerahan yang terutang, pajak adalah 70% dari seluruh jumlah penyerahan. Penghitungan kembali PM, pajak masukan, dilakukan di masa Maret 2017. Maka PM atas penyerahan truk yang dapat dikreditkan untuk tahun 2016 adalah Z aksen kali PM per 4. Sama nih ya. Sama dengan 70% dikali 20 juta per 4 sama dengan 3,5 juta rupiah. Nah, PM yang telah dikreditkan per tahun adalah 3,5 juta rupiah, sehingga hasilnya nihil, tidak ada yang perlu disetorkan ke kas negara ataupun dikreditkan pada masa Maret 2017, tidak ada. Di tahun keempat, jumlah peredaran usaha 2017 sebesar 130 miliar. Berdasarkan presentasi rata-rata jumlah penyerahan yang terutang, pajak sebesar 90% dari seluruh jumlah penyerahan. Penghitungan kembali pajak masukan, penghitungan kembali dilakukan pada masa Maret 2018. Maka PM atas 9 truk yang dapat dikreditkan tahun 2017 adalah Z aksen kali PM per 4. 4 ini 4 tahun masa truknya itu ya. Ya ini 90% dikali 20 juta per 4 sama dengan 4,5 juta rupiah. PM yang telah dikreditkan per tahun adalah sebesar 3,5 juta, sehingga ada kekurangan PM yang dikreditkan sebesar 1
juta rupiah. Atas kekurangan PM tersebut ditambahkan pada PM yang dapat dikreditkan dalam SPT masa Maret 2018. Itu ya. Pada tahun 2019 tidak dilakukan penghitungan kembali yang telah dikreditkan, ya. Kenapa? Karena truk tadi disusutkan selama 4 tahun saja. Maka tahun kelima tidak ada. Contoh lain ini ya. Contoh yang lainnya. Tapi masih berkaitan dengan PKPC. Di tahun 2014, bahan bakar solar untuk truk yang dibeli oleh PKPC tersebut mencapai 20 juta. Berdasarkan perkiraan rata-rata jumlah penyerahan terutang pajak sebesar 70% dari jumlah penyerahan. Penghitungan kembali dilakukan pada masa Maret 2015. Maka perkiraan PM atas pembelian solar yang dapat dikreditkan tahun 2014 adalah Z kali PM sama dengan 70% kali 2 juta sama dengan 1,4 juta rupiah. Realisasi usaha selama tahun 2014 sebesar 100 miliar yang terdiri dari penyerahan jagung sebesar 40 miliar dan penyerahan minyak jagung sebesar 60 miliar. Kemudian penghitungan kembali PM yang diberikan atas pembelian bahan bakar solar untuk tahun 2014 pada masa Maret 2015 adalah Z aksen kali PM sama dengan 60% dikali 2 juta sama dengan 1,2 juta rupiah. PM atas pembelian solar yang telah dikreditkan per tahun adalah 1,4. Sehingga PM yang harus disetor kembali ke kas negara adalah 200 juta rupiah. Di sini ini untuk solar itu kan dia kurang dari 1 tahun ya. Kan beda dengan yang tadi. Tadi kan truknya kan lebih dari 1 tahun. Atas kelebihan PM sebesar 200 juta ini mengurangi PM yang dapat dikreditkan dalam masa Maret 2015. Jadi bisa langsung disetor ke kas negara atau mengurangi kalau yang ini adalah mengurangi PM yang dapat dikreditkan. Kita lanjut ke subchapter kelima dan kali ini mengenai penyerahan BKP dalam rangka penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran, pemecahan, serta pengambil alihan usaha. Bagaimana perlakuan PPN-nya jika ada penyerahan BKP atas kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa ini. Nah, bahwa di pasal 1A ayat 2 tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP jika yang gede ada pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat, ada syaratnya, pihak yang melakukan dan yang menerima pengalihan adalah PKP. Jadi kedua pihak adalah PKP. Misalnya gini ya, dalam hal merger ini ya. Merger ini ada PKPA, yakni industri benang, dan PKPB, industri tekstil. Keduanya melakukan merger menjadi PKPC, jadi industri garment. Sehingga ada penyerahan BKP dari PKPA ke PKPC dan PKPB ke PKPC. PKPA kemudian bubar. PKPB kemudian bubar. Membentuk institusi baru, entitas baru bernama PKPC. Atas penyerahan ini maka dia tidak terutang PPN. Ya, tidak terutang PPN. A dan B bubar semuanya. Kemudian bagaimana dengan konsolidasi atau peleburan ya? Ada PKPP yang merupakan perkebunan kapas, PKPR merupakan industri benang, PKPQ industri tekstil, PKPS industri
garmen, dan ada PKPZ industri garmen terpadu. Nah, PKP PQRS melakukan peleburan usaha dan membentuk satu perusahaan garmen terpadu namanya PKPZ. Dan kemudian PKP PQRS bubar. Atas penyerahan aktiva ya, karena keempat PKP ini bubar ya, maka semuanya diserahkan kepada PKPZ. Nah, PKPZ ini merupakan gabungan dari keempatnya. Atas penyerahan ini maka dia tidak terutang PPN, tidak ada PPN yang terutang atas penyerahan BKP-nya, karena penyerahan BKP itu dikategorikan sebagai bukan penyerahan BKP. Yang berikutnya merupakan akuisisi ya. Yakni bahwasanya ada PKP industri sepatu dan PKP industri kulit. Ya, industri kulit ini merupakan pemasok dari industri sepatu. PKP industri kulit mengalami kesulitan likuiditas dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku. Kemudian PKP kulit diakuisisi oleh industri sepatu dalam bentuk pengambil alihan saham mayoritas, diakuisisi. Maka kemudian atas proses akuisisi itu ada penyerahan BKP dari industri kulit ke industri sepatu. Nah, jadi PKP industri ini nantinya dia menjadi katakanlah divisi atau bagian dari industri sepatu. Kemudian atas penyerahan BKP ini juga tidak terutang PPN. Pada penjelasan pasal 1 ayat 2 huruf D Undang-Undang PPN, yang dimaksud dengan pemecahan usaha adalah pemisahan usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Ini pemecahan. Bahasanya adalah tentang pemecahan usaha. Nah, jadi pemecahan usaha itu berarti dia pemisahan usaha. Ada yang pemisahan murni, ada yang pemisahan tidak murni. Pemisahan murni adalah seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum. Kemudian pemisahan tidak murni adalah pemisahan sebagian aktiva atau pasifa perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih yang menerima peralihan, dan peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut tetap ada. Nah, kalau yang tadi ini adalah yang mengalihkan itu akhirnya berakhir, kalau yang tidak murni ini tetap ada. Ini biasanya penjualan misalnya divisi ya, satu divisi atau satu bagian gitu ya. Atas adanya pemecahan usaha ini maka dia jika ada penyerahan aktiva berupa PKP itu tidak terutang PPN juga. Nah, bagaimana kalau misalnya tentang penggabungan usaha ya? Di pasal 9 ayat 14, dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha, maka pajak masukan atas PKP yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh PKP yang melakukan pengalihan dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima pengalihan sepanjang faktur pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan. Ini ya, sepanjangnya ini dilihat sepanjang faktur pajaknya diterima ya, atau terjadi setelah pengalihan, dan pajak masukan yang tersebut belum dibebankan sebagai biaya. Dalam hal kayak gini ya, biasanya kalau faktur pajaknya itu berupa kertas ya. Kalau misalnya e-faktur, nah ini biasanya lebih cepat, maka hal kejadian ini barangkali sangat-sangat jarang terjadi. Nah, contohnya begini ya. Ada PKPA yang menjual BKP kepada PKPB. Di dalamnya terutang PPN ya. Nah,
PKPB dan PKPD ini dia melakukan penggabungan usaha menjadi PKPC ya. Kemudian PKPB bubar, PKPD bubar, membentuk PKPC. Faktur pajaknya ini ternyata diterima setelah bubar ya. Jadi atas faktur pajak yang baru diterima ini setelah PKPB ini bubar, maka faktur pajaknya ini atas pembelian barang tersebut dapat dikreditkan oleh PKPC sepanjang diterimanya setelah penggabungan usaha dan juga belum dibebankan sebagai biaya. Contoh ini, contoh case soal ya, yang barangkali bisa dikerjakan masing-masing. Rahmani mengelola pasar swalayan mini dengan merek Raja Mart dan telah dilakukan sebagai PKP. Jumlah pendapatan bruto 2017 dan 2018 masing-masing tidak melebihi 1,8 miliar. Pada SPT masa Januari 2019 dilampiri pemberitahuan tertulis bahwasanya untuk tahun 2019 Rahmani menggunakan pedoman penghitungan pengerjaan pajak masukan atau norma. Di sudut ruang tokonya ia membuka servis barang-barang elektronik. Ini usaha yang lainnya, berarti ini usaha terpadu yang macam-macam ya. Nah, dalam catatan bulan Juli 2019 dapat dikutip beberapa transaksi sebagai berikut. Ya, ini penyerahan barang, dagangan dan juga jasa. Yang pertama, penyerahan BKP kepada konsumen dengan harga penyerahan termasuk PPN sih sebesar 82,5 juta rupiah. Kalau termasuk PPN maka DPP-nya berarti dia 100 per 110 kali 82,5. Ini baru DPP-nya. Kemudian penjualan bibit tanaman hias yang dibebaskan dari PPN. Harga jualnya 2 juta. Jadi nggak ada PPN di sana. Kemudian menyumbang susu formula kepada panti asuhan dengan harga jual termasuk laba kotor sebesar 11.500.000. Nah, ini adalah pemberian cuma-cuma ya. Nah, berarti DPP-nya berapa nih? Saya bantu DPP-nya 100 per 115. Karena ada margin 15% keuntungan di sana. Dikali 11,5 ya. Juta. Nomor 4, melakukan penagihan kepada bendahara Pemda atas penyerahan ATK yang dilakukan tanggal 31 Mei 2019 dengan harga penyerahan 2.200.000. Ini harga penyerahan, sih. Harga penyerahan berarti itu adalah total, maka DPP-nya adalah 100 per 110 ya, sama dengan tadi ya DPP ya, 100 per 110 dikali 2,2 juta. Nah, meskipun penyerahannya itu tanggal 31 Mei ya. Tapi penyerahan ini adalah kepada bendahara. Kalau misalnya kepada bendahara, maka dia wajib membuat faktur pajaknya adalah ketika melakukan penagihan, disampaikan penagihannya ini kepada bendahara. Jadi tetap terutang di bulan Juli 2019. Nomor 5, penyerahan buah-buahan, beras, garam, telur mentah sebesar 31 juta rupiah. Nah, buah, garam, beras ini dikecualikan dari pengenaan PPN. Dia tidak tertanggung PPN. Nomor 6, jasa perbaikan barang elektronik termasuk PPN sebesar 22 juta rupiah. Jadi harus dicari DPP-nya nih. Lagi ya, 100 per 110 kali 22 juta. Pajak masukan totalnya adalah sebesar 15 juta rupiah. Maka hitung berapa PPN yang wajib disetor ke kas negara pada masa bulan Juli 2019 ini. Adapun pajak masukannya ini tidak tahu apakah dia berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN atau tidak. Maka ini adalah usaha yang macam-macam ini. Ada yang terutang PPN, ada yang tidak terutang PPN. Silakan dihitung berapa PPN yang harus disetor ke negara pada bulan untuk masa Juli 2019.